Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Nafila Rizky dan teman saya Siti Sabila. Saya Rahma. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan membahas video pembelajaran mengenai ekonomi kreatif. Untuk lebih lengkapnya, lihat video selanjutnya. Halo guys, aku di sini bakalan ngejelasin bahwasannya ekonomi kreatif mempunyai visi dan misi. Visinya yang pertama yaitu berdaya saing yang diwujudkan dengan sebuah kondisi masyarakat yang kreatif, mampu berkompetisi secara adil, jujur dan menjunjung tinggi etika, unggul dan memiliki kemampuan untuk terus melakukan perbaikan, serta berpikir positif dalam menghadapi tantangan dan permasalahan. Nah, yang kedua yaitu berkualitas hidup yang diwujudkan dengan sebuah kondisi masyarakat yang bahagia, yaitu sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan, memiliki kepedulian sosial, memiliki toleransi dalam menerima perbedaan, dan menginterpretasikan nilai dan kearifan lokal, warisan budaya, tradisi secara bijaksana, mampu mengembangkan dan memanfaatkan budaya sebagai dasar penciptaan jati diri dan karakter bangsanya. Selanjutnya yaitu misi ekonomi kreatif, yaitu untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian sumber daya lokal yang berdaya saing, dinamis dan berkelanjutan. Kemudian mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, beragam dan berkualitas dalam mengembangkan lingkungan kondusif yang mengutamakan kreativitas dalam pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut dengan orang kreatif, dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu kreativitas, yaitu suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Yang kedua yaitu ada inovasi, yaitu merupakan suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu penemuan, yaitu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada 4 macam sektor dalam ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu industri, yang kedua seni rupa, yang ketiga kuliner, yang keempat pariwisata. Sektor yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yaitu sektor pariwisata, di mana Indonesia memiliki beragam potensial yang dapat dikembangkan apabila ada kontribusi nyata dan dukungan berupa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan nilai pariwisata di Indonesia. Destinasi tertentu juga mampu menjadikan sebuah daerah wisata yang sebelumnya tidak terekspos oleh turis menjadi daerah wisata yang ramai dikunjungi. Hal ini didasarkan pada perhitungan indeks pariwisata yang membantu pemerintah setempat untuk mengukur kesiapan dan daya saing suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Lalu apa sih solusi yang harus diberikan terkait perkembangan dari sektor pariwisata di Indonesia ini terkait ekonomi kreatifnya? Nah, solusinya itu adalah menyediakan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan kepada anak-anak muda serta insan kreatif dalam mengurus izin usaha. Nah, langkah ini tentunya harus didukung dengan membangun partisipasi masyarakat berbasis potensi lokal hingga membangun networking. Baik teman-teman, jadi apa sih kesimpulan dari video tadi? Nah, jadi kesimpulannya di Indonesia memiliki potensial yang sangat besar untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki pengaruh krusial terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menggali dan menelusuri serta memperkenalkan objek-objek wisata baik yang sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat
umum maupun yang belum dikenal atau terekspos sama sekali terhadap wisatawan lokal maupun luar negeri. Namun, di Indonesia juga perlu melihat dan sadar bahwa terdapat beberapa hambatan untuk mencapai tujuan wisata jangkauan jaringan yang kurang memadai, tata kelola, kebersihan, tempat, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan ketidaktarikan pengunjung khususnya wisatawan dari luar negeri. Sekian video pembelajaran dari kami dan sampai jumpa. Oh, amat dekat tuh. Perkenalkan, nama saya Monika Nafila Rizky dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Sabila. Saya Rahma. Dan nunggu. Visi dan misi. Yang pertama, visinya yaitu berdaya saing yang maksudnya Kenapa? Apabila ada kontribusi nyata dan dukungan berupa Lalu apa sih solusinya untuk sektor ya? ya seperti itu. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih dan Sampai jumpa. Ngomong aja.